Yang ketiga adalah konsep teoritis mengenai gangguan makan, obesitas, dan gangguan tidur. Gangguan makan sendiri adalah gangguan mental yang ditandai dengan perilaku makan yang tidak normal dan disertai dengan emosi. Penderita gangguan makan bisa mengkonsumsi makan terlalu banyak atau makan terlalu sedikit, serta obsesi pada berat badan dan bentuk tubuhnya. Ada beberapa gangguan makan, tetapi ada beberapa jenis gangguan makan. Yang pertama itu adalah bulimia nervosa, yaitu gangguan makan yang menyebabkan penderitanya makan secara berlebihan. Kemudian dari situ mereka ingin memuntahkan kembali atau membuang kembali makanan yang dikonsumsinya. Hal ini bertujuan mereka itu karena merasa bersalah atas makanan yang mereka makan, sehingga mereka takut berat badannya menjadi berlebihan. Yang kedua adalah anoreksia nervosa. Ini adalah gangguan makan yang ditandai dengan berat badan yang terlalu rendah atau rasa takut jika berat badannya naik. Hal ini membuat penderita membatasi asupan makanan karena merasa berat badannya berlebihan, meskipun pada kenyataannya tubuh mereka sudah ramping atau justru setelah ini menjadi jauh lebih kurus. Yang ketiga adalah gangguan makan berlebihan. Gangguan makan berlebihan atau binge eating disorder ditandai dengan perilaku makan yang cepat dan dalam porsi yang sangat banyak, meski tidak lapar atau bahkan sudah sangat kenyang. Akibatnya penderita gangguan ini memiliki berat badan yang berlebih atau yang disebut sebagai obesitas. Sedangkan gangguan tidur adalah kelainan pada pola tidur seseorang. Kondisi ini dapat menimbulkan penurunan kualitas tidur yang berdampak pada kesehatan atau keselamatan penderitanya. Gangguan tidur dapat ditandai dengan mengantuk di saat siang hari dan kesulitan tidur pada saat malam hari, sehingga memiliki siklus tidur yang tidak teratur. Berdasarkan kelainannya, ada beberapa jenis gangguan tidur. Yang pertama adalah insomnia. Insomnia adalah kondisi ketika seseorang sulit tidur atau butuh waktu yang sangat lama untuk bisa tidur. Insomnia ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kebiasaan sebelum tidur yang tidak baik, gangguan mental, penyakit tertentu, dan penggunaan gadget atau gawai. Yang kedua, hipersomnia. Hipersomnia ini adalah kondisi ketika penderita tidur sangat panjang, dalam waktu yang sangat panjang, sehingga penderita selalu merasa mengantuk pada siang hari. Ada beberapa hal yang berpotensi menyebabkan hipersomnia ini atau tidur berlebihan ini. Salah satunya adalah masalah depresi. Yang ketiga adalah tidur berjalan atau sleepwalking. Dalam istilah medis disebut sebagai somnambulisme. Penderita ini sering bangun, berjalan, atau melakukan berbagai kegiatan dalam keadaan tidur, atau yang kita sebut sebagai mengigau, tetapi tidak menyadari apa yang dilakukannya. Kondisi ini bisa dialami oleh orang-orang dewasa atau juga dialami oleh anak-anak. Yang keempat adalah mimpi buruk atau nightmare. Mimpi buruk terjadi ketika otak menyebabkan seorang memimpikan hal-hal yang meresahkan sebelum mereka mengetahui mengapa kondisi ini terjadi. Namun mimpi buruk pada anak dicurigai dipicu oleh rasa cemas, takut, dan keadaan yang jauh ketika jauh dengan orang tua. Yang kelima adalah sleep terror atau teror tidur. Teror tidur ini banyak terjadi pada anak-anak, terutama anak-anak usia 4-8 tahun. Penderitanya ini tampak ketakutan sehingga berteriak-teriak ketika tidur. Kondisi ini dapat
dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah masalah kelelahan, dan yang kedua adalah demam atau fever. Gejala-gejala gangguan tidur, ada berbagai gejalanya dialami penderita gangguan tidur. Yang pertama adalah bangun dan tidur di waktu yang tidak teratur. Yang kedua, sulit tidur ketika malam hari, atau gerakan tungkai yang tidak disengaja saat ingin tidur, irama nafas yang tidak normal, ketakutan, bermimpi buruk, berteriak, atau berjalan ketika tidur, kebiasaan mendengkur, tersedak, menggerakkan gigi, atau berhenti bernafas sesaat ketika sedang tidur. Kemudian ada juga sering terbangun saat sudah tidur atau sulit tidur kembali. Lain lagi, tidak dapat menggerakkan badan ketika tidur atau disebut sebagai ketindihan. Kemudian sering mengantuk di siang hari sehingga dapat tertidur di waktu-waktu yang tidak wajar. Misalnya, orang yang mengantuk dan tertidur saat mengemudi. Kemudian kesemutan dan sensasi yang menjalar di tangan dan kaki. Kemudian ada lemah otot, badan lemas, dan sering merasa lemah. Soal nomor 4 adalah mengenai gangguan identitas gender dan seksualitas. Gangguan identitas gender atau yang dikenal dengan transseksual adalah bagaimana seseorang merasa bahwa ia adalah seorang pria atau wanita, di mana terjadi konflik antara anatomi gender seseorang dengan identitas gendernya. Gangguan identitas gender atau disebut dengan JID atau disforia gender adalah kondisi di mana seseorang mengalami ketidaksesuaian yang kuat dan terus-menerus antara identitas gender yang dirasakan dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Kondisi ini menyebabkan rasa tidak nyaman dan tekanan psikologis yang signifikan. GID atau disforia gender adalah kondisi di mana seseorang merasa bahwa jenis kelaminnya tidak sesuai dengan identitas gender yang dirasakan, baik secara biologis maupun secara sosial. Gejala utama GID yang itu pertama adalah perasaan kuat bahwa seseorang memiliki jenis kelamin yang berbeda dan ditetapkan pada saat lahir. Yang kedua adalah rasa tidak nyaman atau tekanan psikologis karena ketidaksesuaian antara identitas gender dan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Yang ketiga adalah keinginan untuk mengubah ciri fisik dan atau sosial yang sesuai dengan identitas gender yang dirasakan. Kelainan seksual adalah kondisi di mana ketika penderitanya merasakan rangsangan seksual yang kuat dan berulang pada aktivitas, benda, atau situasi yang umumnya tidak menimbulkan gairah seks pada orang lain. Kondisi yang disebut parafilia ini termasuk ke dalam jenis gangguan mental. Preferensi seksual setiap orang bisa berbeda-beda, tetapi bisa dikatakan normal bila tidak sampai mengganggu kehidupan pribadi dan sosial, atau melanggar norma dan hukum. Sebagai contoh, tindakan mengikat ingin pasangan dengan persetujuan dan tidak sampai melukai atau tidak disebut sebagai kelainan seksual. Penyebab kelainan seksual yang pertama adalah terjadinya kejadian traumatis di masa kecil. Biasanya terjadi pelecehan seksual, terutama jika berlangsung berulang kali. Yang kedua adalah tumbuh di lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Misalnya, melihat orang tua sering bertengkar atau kurang kasih sayang terhadap orang tua. Yang ketiga adalah gangguan mental, seperti kepribadian antisosial dan gangguan kepribadian narsistik atau OCD. Yang keempat adalah tidak sengaja ketika melihat orang tuanya berhubungan seksual pada masa kanak-kanak. Jenis dan gejala kelainan seksual itu ada beberapa jenis, antara lain yang pertama adalah eksibisionisme, adalah kepuasan yang didapatkan ketika mempertunjukkan kelaminnya kepada orang lain yang tidak dikenal.
Kemudian ada fetisisme. Fetisisme ini adalah gairah seksual ketika muncul penderitanya menyentuh atau menggerakkan benda tertentu. Gairah seksual ini timbul terhadap bagian-bagian tubuh tertentu dari seseorang, misalnya kaki, tangan, dan bagian-bagian tubuh yang lainnya. Yang umumnya adalah terjadi pada pria, dapat bergairah ketika menyentuh, mencium, dan melakukan aktivitas seksual dengan pakaian dalam seseorang, stocking, sepatu, atau lainnya. Yang ketiga adalah froteurisme. Froteurisme adalah kepuasan seksual diperoleh dari menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke orang lain yang tidak dikenal. Ia juga memperoleh kepuasan dengan meraba kelamin orang lain, orang asing. Yang keempat adalah masokisme. Masokisme ini adalah kepuasan seksual yang didapat penderitanya ketika ia disakiti, diikat, dipermalukan, atau dilecehkan. Bahkan ketika masokisme ini bisa dirasakan kepuasan ketika penderitanya mendapatkan pukulan atau kekerasan terhadap pasangannya. Yang kelima adalah pedofilia. Pedofilia ini adalah sebuah fantasi atau perilaku seksual yang menyimpang yang menyebabkan penderita bergairah ketika melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak usianya di bawah 13 tahun. Penderita ini biasanya menelanjangi atau memaksa anak-anak untuk menontonnya bermasturbasi, bahkan menyentuh kelamin dan menyentuh tubuh si anak. Yang keenam adalah sadisme. Sadisme ini adalah jenis parafilia di mana penderitanya mendapat kepuasan seksual ketika mempermalukan atau melakukan kekerasan terhadap pasangan seksualnya. Bentuk kekerasannya bisa dengan menggigit, mengikat, menjambak, sampai dengan memukul. Yang ketujuh adalah transvestisme. Ini adalah kepuasan seksual yang muncul ketika mengenakan pakaian yang tidak lazim oleh lawan jenis. Penderita ini bergairah mengenakan salah satu atribut pakaian seperti celana dalam, memakai satu set pakaian lawan jenisnya, termasuk wig dan make up. Yang kedelapan adalah voyeurisme. Ini adalah kepuasan seksual yang diperoleh dengan mengintip orang lain telanjang, berganti pakaian, atau berhubungan seksual. Penderita ini mungkin juga melakukan masturbasi saat mengintip, tetapi tidak berniat untuk melakukan hubungan seks dengan orang yang dia intip.